Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi anna Allah yu'li darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة جعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa nafa'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hitha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab hadratus Syekh Ahmad ibn Athaillah rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fid darain. Allahumma ila sahibu syarhuha ya Saleh bin Umar Darat rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi ma fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wa ansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ilan qal, sampai pada syarah yang ke-67. Man abadahu li syai'in yarjuhu minhu awliyat fa'ali ta'atihi wurudal uqubati anhu fama qama bihaqqi awsafihi. Siapa yang beribadah lantaran dengan sebab mengharapkan sesuatu darinya atau untuk menangkal hukuman darinya, berarti dia belum menunaikan hak-haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah minta sesuatu yang baik, ibadah minta perlindungan dari sesuatu yang buruk, itu dikatakan
belum menunaikan haknya sebagai hamba, belum menunaikan haknya, hak-hak ketuhanannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nyambung perjumpaan yang kemarin. Artinya orang yang diundang menghadap ke sang raja, orang yang diundang menghadap kepada seorang tuan, itu ketika dia diundang layaknya bagaimana? Kalau dia diundang datang untuk menyampaikan keinginan-keinginannya, dia diundang datang ingin menyampaikan dia takut sama ini sama takut itu, berarti dia diundang untuk ngurusin keinginannya sendiri, bukan diundang datang untuk ngurusin tuannya. Datang itu untuk ngurusin si raja. Maka orang yang begitu dikatakan dia belum mendirikan hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu makna terjemahannya. Maksudnya ada orang yang menyembah Allah karena sebuah tujuan tertentu. Ada orang menyembah kepada Allah dengan mengharapkan sesuatu yang dia harapkan dari Allah, baik itu harapannya untuk urusan dunia maupun harapannya untuk urusan akhirat. Yang sering apa? Yang sering kita ibadah mintanya apa? Sama, mau minta urusan dunia, mau minta urusan akhirat, sama-sama lagi mengurus kepentingannya sendiri. Ibadah karena punya kepentingan namanya itu. Kita disuruh sekolah sama orang tua, nurut. Nanti kok nurut suruh sekolah, kenapa? Karena punya kepentingan. Apa? Jajan, ada uang jajan. Kalau nggak ada uang jajan, mas. Beda sama orang kuliah. Orang kuliah, kenapa kamu kuliah? Karena mau mengejar ilmu. Di sekolah kita dikejar-kejar guru suruh masuk. Tapi di kampus mahasiswa mengejar-ngejar dosen untuk dapat pelajaran. Beda ini. Jadi orang yang sudah kuliah itu dia punya kepentingan dapat ilmu, maka dosennya dikejar-kejar gitu loh. Ya kalau kita kan nggak SD, SMP, kitanya dikejar-kejar asal peng masuk. Ini menunjukkan beda kepentingan gitu loh. Jadi orang yang masih punya kepentingan pribadi, punya kepentingan untuk dirinya sendiri, maka terkadang dia beribadah kepada Allah, rela bergadang malam-malam, rela baca wirid sekian juta kali, rela puasa sekian ratus hari. Kenapa? Karena punya kepentingan. Kalau nggak punya kepentingan, Allah beratnya minta ampun. Tapi karena punya kepentingan, enteng, ringan kayaknya. Wirid ratusan ribu itu kayaknya enteng, cok. Kepentingannya itu setan itu bang ada aja gondelinya.
Ngerayunya itu gampang aja. Itu. Ini maka diingatkan di sini. Orang yang ibadahnya punya kepentingan berarti belum menunaikan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Jadi ada orang yang ibadah itu punya kepentingan, baik kepentingan dunia. Apa kepentingan dunia sepertinya? Contohnya apa kepentingan dunia seperti keluasan rezeki. Ini di antara kepentingan terpenting. Ente sering minta begitu. Kayak kalau jadi ahli ibadah rezekinya enggak luas itu, ya Allah, saya ini ibadah diterima apa enggak? Ya Allah, menganggap dirinya sukses. Baik itu penghidupan, artinya baik urusan penghidupan dunia ataupun minta urusan akhirat, seperti keselamatan di akhirat dan kenikmatan di akhirat. Ini urusan nafsu semua, urusan senang-senang semua. Keluasan rezeki, mendapatkan segala kemudahan. Ada mulus, segalanya halus. Enggak ada fulus kan berat. Jadi kayak kalau sudah ada fulus ini, masya Allah, udah ibadah saya paling lancar, udah paling top, udah. Ada pula orang yang meminta, orang yang menyembah kepada Allah karena kepentingan pula yang lainnya, yaitu kepentingan ingin agar dirinya dijauhkan oleh Allah dari mara bahaya, agar dirinya terhindar dari mara bahaya. Baik bahaya itu bahaya dunia maupun akhirat. Minta perlindungan, ya Allah, saya ibadah kepada Engkau, tapi ada kepentingan ingin diselamatkan dari kepentingan dunia maupun akhirat. Kepentingan dunia seperti apa contohnya? Ingin selamat dari corona, ingin selamat dari bala dunia, seperti sempit rezeki. Nah, ini orang kalau ada jamu yang jual jamu tolak miskin, ini mungkin jamu terlaris di dunia. Nanti mau beli nggak, Din? Kalau ada orang jual jamu, ya, jamu tolak, itu mungkin jamu terlaris di dunia. Kalau ada, untung adanya tolak angin, bukan tolak miskin. Ingin diselamatkan, dijauhkan oleh Allah dari kesempitan rezeki, ingin dijauhkan dari penyakit, ingin dijauhkan dari bencana-bencana dunia, ingin selamat. Ini kepentingannya gitu loh. Kalau dia pas ibadah kok tiba-tiba masih mendapatkan ini, dia bingung, ini saya ini ibadahnya diterima apa enggak ya. Saya udah ibadah kok masih seret aja, udah ibadah kok masih kena bala, udah ibadah kok masih corona aja. Ini saya ini ibadahnya diterima apa enggak oleh Allah. Atau ingin selamat dari bencana akhirat, seperti apa? Siksaan Allah, kesusahan di padang mahsyar, lamanya keadaan kita dihisab. Ini ingin punya kepentingan, ini ingin selamat dari itu semua. Maka apabila demikian,
kita itu ibadah masih punya semua kepentingan itu, maka cara kita menyembah kepada Allah itu tidak berjalan di atas sifat-sifat kehambaan yang benar. Kita disalahkan bagi orang-orang yang sudah punya tekad menuju kepada keridhaan Allah, orang yang sudah punya tekad mau berjalan menjadi kekasihnya Allah, ingin mendekat kepada Allah, maka cara-cara ibadah seperti itu cara ibadah yang tidak berjalan di atas sifat-sifat kehambaan yang benar. Maksudnya ibadah dengan tujuan surga atau karena takut masuk neraka, artinya kepentingannya ingin dapat kenikmatan atau terhindar dari kesusahan, baik itu kenikmatan dunia maupun akhirat, baik itu kesusahan dunia maupun kesusahan akhirat, masih punya kepentingan itu, maka bukanlah yang seperti itu menjadi orang yang menampakkan sifat kehambaan yang baik. Artinya orang yang seperti itu dianggap orang yang belum baik di dalam kehambaannya kepada Allah. Makanya pantas kalau kita ditegur, jangan gitu cara ibadahnya. Ini maksudnya mau dinaikkan gitu loh, taraf ibadah kita itu mau dinaikkan. Memang banyak hadis-hadis, ayat-ayat yang menunjukkan ke arah itu banyak. Artinya hadis yang menunjukkan iming-iming atau ajakan untuk beribadah mengharapkan sesuatu. Kenapa? Karena banyak hadis yang isinya menyampaikan janji-janjinya Allah. Maka terkadang ada orang yang ibadah mau mengejar janjinya Allah. Ya. Ada pula di Quran ataupun dalam hadis Rasulullah mengancam kita dengan ancaman-ancaman. Ada enggak? Banyak. Maka banyak orang yang ibadah pingin terhindar dari ancaman tersebut. Nah, yang nomor 3, ada orang yang ibadah yang di Quran diberitakan, Allah memberitakan bagaimana tentang keikhlasan seseorang hamba yang ketika dia ibadah tidak melirik kepada janji-janjinya Allah dan enggak melirik pada ancaman-ancamannya Allah. Kayak kita gambarkan tadi, anak sekolah itu dia pergi ke sekolah terkadang ada 2 kepentingan. Yang pertama apa? Memenuhi janjinya orang tua. Kalau besok berangkat ceban, cepat dia bangunnya. Itu bangun gak usah dibangunin pagi, cepat dia bangun. Kalau naik kelas sepeda, masya Allah. Ada anak yang sekolah dengan ancaman, besok nggak berangkat, masuk kamar mandi 2 hari. Ya Allah, itu cepatnya minta ampun. Kalau nggak naik kelas, gua masukin sumur. Masya Allah, itu belajar cepatnya luar biasa. Ingin terhindar dari atau ingin mengejar, itu ibadah begitu yang digambarkan. Ini masih banyak di antara orang-orang atau kawan-kawan kita yang cara ibadahnya seperti itu. Salah enggak, Bib? Enggak salah. Kenapa? Karena itu memang dijanjikan oleh Allah dan diancamkan oleh Allah. Tapi bagi orang-orang yang masih tingkatan imannya
Iman permulaan namanya. Nah, kita yang imannya permulaan, maka ketika cara ibadahnya masih seperti itu pantas. Tapi ketika ketemu sama orang-orang seperti Imam Ahmad Ibnu Athaillah, orang-orang yang mereka sudah naik tangkat taraf keimanan, kita disalahkan. Kita dianggap apa? Itu ibadah. Begitu cara ibadahnya. Yang kita anggap sudah pakai sorban di depan saf pertama sholatnya, begitu ketemu Ahmad, apa itu? Kayaknya salah semua ibadah. Karena memang kita ini mau ditingkatkan lagi dari tingkat awam, suruh naik gitu loh. Jangan di situ mulu kedudukan kamu. Asal baca Waqiah pengennya kaya, asal sholat duha pengen tokonya laris. Begitu duha tokonya sepi, bingung dia, nih saya tadi duhanya kurang apa gimana ya, ada yang salah apa, duhanya dikontrol melulu. Ya, jadi ini kita tahu hal ini nggak salah karena memang di Quran ada semua itu, dalam hadis Nabi ada semua itu, apa janji-janji Allah dan ancaman dari Allah. Siapa yang sholat akan saya masukkan surga, yang di bawahnya ada air yang mengalir, taman-taman yang indah, bidadari. Maka orang yang harapannya sholat kok pikirannya bidadari aja, itu mesum. Orang-orang mesum, sholatnya sholat. Tuh, kok sholat tapi mesum, itu begitu. Setelah selesai sholat bidadari bro, Masya Allah. Sholatnya luar biasa, mesumnya. Hati-hati ente. Maka ibadah dengan tujuan surga, ini masih tingkatan tadi, atau karena takut neraka, bukanlah sifat seorang hamba yang baik, tetapi itu ibadah yang justru masih mengikuti hawa nafsu. Ibadah karena punya keinginan sendiri, punya kepentingan. Lah kepentingan siapa? Kepentingan nafsu pasti. Kalau kepentingan kehambaan, enggak ada urusannya. Saya nerima apapun yang diputuskan oleh Allah. Allah Maha Baik, Dia Rahman Rahim. Maka Allah tahu yang terbaik untuk saya. Enggak usah kamu cita-citakan. Seorang anak yang berangkat sekolah itu nggak usah nagih, asal mau berangkat sepeda ya, pulang sepeda loh Pak, pulang lagi Pak sepeda, la ilaha illallah. Bapak itu nggak bakal lupa, nggak bakalan, gitu loh maksudnya. Udah lu sekolah aja, tunjukkan ranking kamu, bawa pulang, nanti juga sepedanya datang. Ini enggak berangkat sepeda, pulang sepeda, akhirnya isunya sepeda. Begitu jawab soal sepeda. Itu urusan ya Allah. Jadi itu disebut namanya orang yang ibadahnya masih mengikuti hawa nafsu. Sifat seorang hamba yang sebenarnya harusnya dia menyembah kepada Allah karena tujuan murni mengagungkan Allah sebagai tuannya, memuliakan Allah, dan ibadah karena sifat keagungan Allah dan ketinggian zatnya Allah. Memang Allah itu berhak untuk disembah. Dia Tuhan, Dia pengayom, Dia yang mengurus kita, yang mengatur segala sesuatu, yang maha baik, yang maha bijaksana. Segala kesempurnaan ada pada Dia, maka Dialah zat yang berhak untuk disembah. Maka atas pengertian itu, atas makna yang tersimpan di hati kita yang begitu, kita ibadah kepada Allah.
Maka ada 3 macam manusia dalam keikhlasan ibadahnya. Ini tingkat keikhlasan ibadah oleh musonif diukur menjadi 3 tingkatan. Ada 3 tingkatan yang kita akan dikasih tahu tentang bagaimana nilai keikhlasan dalam ibadahnya seseorang. Yang pertama, orang yang ibadah karena takut pada ancamannya Allah. Ada kan? Kalau nggak sholat, neraka. Kalau nggak sekolah, tampar. Kalau nggak sekolah, cubit. Ini ancaman ini. Maka banyak anak-anak kita sekolah karena takut ancaman. Banyak orang ibadah karena takut neraka. Contohnya siapa? Ente, siapa lagi? Kalau nggak percaya, buktikan. Kamu ketika kamu ngerjain sesuatu, kemudian masuk waktu zuhur, kamu lupa sama sholat zuhur, saking asiknya sama yang sedang kita kerjakan, ya. Begitu tahu-tahu kamu sadar, asar kurang 5 menit, yang kamu kerjain apa? Kamu sadar, ini asar kurang 5 menit, saya belum sholat zuhur. Yang kamu kerjakan apa? Langsung. Kalau kamu ada yang ngalang-ngalangin untuk nggak sholat gimana? Akan kamu lawan. Kenapa kamu maksain ngejar waktu untuk sholat waktu itu? Kenapa? Ya, ini ngaku namanya kan. Berarti sholatnya karena takut. Ini kalau sampai saya nggak sholat, neraka ini saya. Taab saya ini. Jadi kita ini terkadang masih masuk kelompok orang yang sholatnya karena takut diancam oleh Allah. Ini tingkat pertama namanya. Orang yang tingkat ibadahnya sholat karena takut kalau saya nggak sholat, Allah mengancam saya. Saya akan dimasukkan neraka oleh Allah, akan disiksa oleh Allah. Ini tingkat yang pertama. Karena takut pada ancaman Allah, takut pada siksa Allah, atau karena ingin mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlindungan dari apa? Sakit, dari melarat, dari celaka, dari bencana. Baik perlindungan dunia maupun perlindungan akhirat. Maka itu keikhlasannya, awamnya, umumnya orang Islam. Orang awam rata-rata begini. Dianggap ikhlas enggak? Ikhlas. Kenapa? Karena enggak punya kepentingan lain selain janjinya Allah. Jadi masih ikhlas, bukan berurusan sama selain Allah. Saya ibadah karena mengurusi janjinya Allah. Saya ibadah karena mengharapkan selamat dari ancamannya, masih dianggap ikhlas. Karena yang diurus masih kepentingannya Allah. Artinya ada janji yang Allah sampaikan, maka dia mengurus hal tersebut. Dan ibadah yang seperti ini termasuk ibadah yang cacat atau murah nilainya nanti di akhirat. Di sini kayak hebat, di sini kayak
Hebat. Nanti di akhirat nilainya rendah gitu loh. Bukan kamu nggak dihitung ibadah, bukan. Receh nih. Kayaknya udah stop, depan sendiri. Allah. Kok tasbihnya aja nilainya receh. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, andai tidak ada api neraka, maka tidak akan ada orang yang sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Coba, sabda Rasul. Artinya orang-orang awam ini kalau enggak ditakut-takutin sama nerakanya Allah, banyak yang enggak ibadah. Anak-anak kita kalau enggak diancam, itu banyak yang enggak sekolah. Jadi mereka mau sekolah hanya gara-gara diancam. Mereka mau ibadah gara-gara ini banyak. Maka Nabi bersabda, andai tidak ada api neraka, maka tidak ada orang yang sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya orang-orang yang awamul mukminin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan sekali-kali kalian seperti budak yang jelek. Nabi ngingetin kita, siapa ini? Orang-orang yang mau dinaikkan derajatnya ini maksudnya. Bukan orang-orang yang dikasih iming-iming, bukan. Surat Waqiah, surat Ghina, bukan ini, bukan. Tapi mau dinaikkan. Jangan kalian seperti seorang budak yang jelek sikapnya. Kenapa? Ketika ditakut-takuti oleh tuannya, baru dia mau bekerja. Dan jangan pula kalian seperti pemuda yang dirinya itu seperti kuli bongkok. Apabila tidak diberi upah, maka dia nggak mau bekerja. Sabda Nabi ini coba. Ngingetin kita, kamu jangan begitu. Jangan sampai nilai ibadah kamu receh. Jangan sampai nilai ibadah kamu nggak ada. Ini sabdanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka diambil dalam sebuah riwayat dari Wahab bin Munabbah, dinukil dari kitab Zabur. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitab Zabur, tidak ada yang lebih zalim dari orang-orang yang menyembah kepadaku hanya mengharapkan surga. Coba, zalim itu dianggap zalim apa enggak? Coba, ya zalim itu dipanggil, hei orang zalim, saya enggak zalim. Dia pengen surga, pengen zalim. Ya Allah, ya Rabb, ini bagaimana coba? Dari tadi bagi orang-orang awam. Jadi di kitab Zabur ada ungkapan, ada firman-Nya Allah yang isinya tidak ada yang lebih zalim. Tapi sezalim-zalimnya orang coba. Ini kezaliman kan. Ini sezalim-zalimnya orang adalah orang yang ibadah kepada Allah, menyembah kepadaku, kata Allah, hanya karena mengharapkan surga atau karena takut neraka. Maka Allah berfirman lagi, apabila, kata Allah ini, tidak aku ciptakan surga dan tidak aku ciptakan neraka, apakah aku tidak punya hak untuk kalian sembah? Coba. Kalau nggak ada surga, nggak ada neraka, kata Allah, apa saya nggak layak disembah? Layak nggak? Ya bukan layak lagi, yang berhak disembah
Makanya makna la ilaha illallah yang kita kaji dalam sifat ilmu tauhid itu nggak berurusan sama janjinya Allah, nggak urusan sama ancamannya Allah. Kita bicara ini loh haknya Allah, zat yang punya sifat ketuhanan, yang punya hak untuk disembah. Nggak berurusan sama dia menciptakan neraka, dia menciptakan surga, nggak ada urusannya. Kita diajarkan jadi orang-orang yang ikhlas dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah aku tidak punya hak untuk dibuktikan sebagai Tuhan? Ini diingatkan kepada kita agar kita menjadi orang-orang yang bisa menjadi orang yang bisa taat kepada Allah dengan baik. Berkata Syekh Abu Hazim Al-Madani, sungguhnya aku akan sangat malu kepada Tuanku apabila aku menyembah kepada Tuanku hanya karena takut kepada nerakanya. Dan bila aku begitu, maka aku sama dengan budak yang jelek, kata beliau. Karena budak yang jelek itu kalau tidak diancam, tidak mau beramal mengerjakan perintah tuannya. Dan juga aku akan sangat malu kepada Tuanku apabila aku menyembah kepadanya hanya karena mengharapkan surga yang dia janjikan. Bila seperti itu, maka aku tidak lebihnya seperti pemuda yang jelek yang bila tidak diberi upah, maka dia tidak mau beramal mengerjakan perintah tuannya. Tapi sungguh aku menyembah kepada Allah karena aku cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sudah naik ini. Yang pangkatnya sudah naik dari orang awam. Jadi kita diingatkan, diceritakan bagaimana orang-orang yang betul-betul punya keikhlasan yang sempurna. Ini juga ikhlas, tapi bukan ikhlas seperti mana ikhlas yang sempurna. Disuruh naik tingkat keikhlasan kita. Jadi yang pertama, orang yang ibadahnya karena apa? Surga dan karena neraka. Ingin terhindar dari neraka, ingin masuk. Ini tingkat ibadah yang pertama, tingkat keikhlasan yang pertama. Yang kedua, orang yang beribadah kepada Allah karena rindu dan cinta. Ini macam dua lagi nih, ada tingkat ibadah yang ikhlas macam kedua, yaitu yang mereka orang-orang yang beribadah kepada Allah karena rindu kepada Allah dan karena cinta kepada Allah. Maka mereka disebut namanya muhibbun, yaitu orang-orang yang penuh cinta dan rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka punya cinta yang terpendam, punya rasa yang terpendam, karena begitu melihat banyaknya kebaikan Allah hingga mereka menjadi orang-orang yang rindu dan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka orang-orang yang telah berjalan menuju kepada Allah, dan mereka adalah orang-orang yang penuh cinta dan rindu. Mereka adalah orang-orang yang dalam kesulitan apapun, apabila berzikir kepada Allah, maka menjadi tenang hatinya. Ini orang yang rindu nih, cinta kepada Allah. Diberi kesusahan apapun, begitu ingat Allah, la ilaha illallah, Allahu akbar, reda, tenang emosinya, tenang gejolaknya. Yang tadinya meronta-ronta adem. Kenapa? Karena diperdengarkan seorang yang dia cintai, seorang yang dia rindukan. Ini tingkatnya orang yang macam dua, ibadah
karena dia punya kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang nomor 3, orang yang ibadah kepada Allah karena membenarkan kehambaannya kepada Allah. Orang yang ibadah kepada Allah bukan karena rindu, bukan karena cinta, tapi ibadah kepada Allah sudah naik lagi pangkatnya. Apa? Karena saya hamba, maka saya harus menampakkan sifat-sifat kehambaan saya. Jadi ibadah kamu ini untuk apa? Untuk menampakkan sifat kehambaan saya kepada Allah. Ini orang yang mengagungkan Allah dengan seagung-agungnya hingga dia ibadah betul-betul karena kehambaannya kepada Allah, dan ingin mendirikan hak-hak ketuhanannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kenapa ibadah? Karena Allah zat yang berhak disembah. Tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Maka karena mengagungkan Allah, maka dia menyembah kepada Allah karena mendirikan hak-hak ketuhanannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka ini disebut orang-orang yang ma'rifatullah, orang yang ibadahnya karena mengenal kepada hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketiga orang itu ibadah dengan cara yang sama. Sama gak ibadahnya? Orang yang pertama ia sholat duhur, yang kedua ia sholat duhur, yang ketiga sama. Mereka tiga kelompok ini ibadah dengan cara yang sama, tapi dengan tujuan yang berbeda-beda. Syariahnya sama, thariqahnya sama, yang beda hakikat ibadahnya yang berbeda. Maka kamu suruh ngaji ilmu hakikat, biar punya pengetahuan bagaimana cara ibadahnya orang-orang yang levelnya mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ibadahnya nilainya tinggi, enggak recehan, enggak. Nilainya nilai obat merah, jangan nilainya gambar monyet aja ibadah, nilainya gambar monyet aja. Jadi kamu harus ingat kenapa? Wong cara ngerjainnya sama. Kenapa? Yang satu punya nilai tinggi, yang satu punya nilai receh. Nah, kamu kalau sudah tahu, kenapa kamu cari yang receh? Sudah tahu caranya sama. Kecuali ini yang nilai tinggi ini ibadahnya beda, duhurnya 17 rakaat lah ini. Waduh, saya nggak sanggup dah itu kamu. Ini duhurnya 4 rakaat. Sama-sama 4 rakaat kok bisa kamu nilainya receh, yang ini nilainya ini kan nilainya kan begitu. Karena yang satu pakai promosi, pakai iklan, pakai internet, wifi, lu bukanya kipit-kipit lu bagaimana bola. Jadi ada cara yang berbeda yang mereka kerjakan. Apa? Tujuan ibadah mereka beda kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka akan mendapatkan nilai yang berbeda pula di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dari kesulitannya dan mendapatkan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Firman Allah ini, ya. Wa may yattaqillah yaj'alahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Golongan yang pertama bertakwa enggak kepada Allah? Bertakwa enggak?
bertakwa karena ingin masuk surga atau ingin terhindar dari api neraka. Golongan kedua, mereka bertakwa kepada Allah karena cinta. Mereka berhati-hati dalam melangkah. Mereka selalu taat kepada Allah, patuh kepada Allah, enggak mau maksiat kepada Allah. Tujuannya apa? Biar jangan kehilangan cintanya Allah. Nah, gitu nih. Yang pertama tadi ibadah taat kepada Allah, enggak mau maksiat. Kenapa? Biar jangan masuk nerakanya Allah. Masih punya kepentingan berarti kan? Kepentingan lain, kepentingan untuk dirinya. Tingkat yang kedua yang dikatakan cinta kepada Allah, masih punya kepentingan apa? Takut enggak dicintai Allah lagi. Rasa ya, Pak. Mendapat ketentraman, ketenangan, pengayoman dari Allah, maka takut kehilangan itu semua gitu loh. Hingga mereka mau sujud, mau taat, mau tahajud, mau zikir. Kalau umpamanya dia dikasih keramat, takut kehilangan keramat. Takut kehilangan perhatian Allah pada diri mereka. Ini berarti masih punya kepentingan selain Allah, kepentingan untuk dirinya sendiri. Adapun kelompok yang ketiga, mereka bertakwa kepada Allah karena tujuannya ingin memenuhi hak-haknya Allah. Allah punya hak untuk disembah dan memenuhi hak-hak dirinya sebagai seorang hamba yang menyembah kepada Allah, enggak berurusan sama yang lain. Enggak punya kepentingan lain. Dikasih ujian, dikasih kesusahan, memang hak saya taat kepada Allah. Kamu enggak dikasih upah, enggak apa-apa, enggak urusan. Memang haknya saya ibadah kepada Allah. Ini sulit untuk menaikkan derajat kamu ke derajat ini. Tapi inilah nilai yang tertinggi, nilai yang terhebat dari macam-macam takwa. Sama-sama takwanya, sama-sama sholatnya, tapi ini yang punya nilai. Kalau kamu nggak bisa ngejar ini, berarti kamu recehan terus. Ya lumayan receh daripada enggak. Ya sudah repot kalau begitu. Masih lumayan receh daripada enggak. Ya udah nggak apa-apalah. Yang penting masih dapat. Sabda Nabi SAW, suratul waqi'ah suratul ghina, kata Nabi. Surat waqi'ah surat yang membawa kekayaan. Maka bacalah dan ajarkanlah kepada anak-anak kalian. Sabda Nabi ini. Maka kita harus malu bila kita meminta upah dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggikanlah tujuan ibadah kita kepada Allah, karena hanya mengharapkan bersihkan diri kita dari mengharapkan sebuah kepentingan untuk diri kita. Ini hadisnya sama. Hadis ini dibaca yang kelompok pertama, dibaca kelompok kedua, dibaca kelompok, tapi praktek tujuannya. Kelompok pertama baca waqiah untuk apa? Kelompok kedua ya, pengen dicintai Allah, pengen dilihat sebagai hamba yang dicintai oleh Allah, dikasih karunia, dikasih kebaikan oleh Allah. Itu kelompok yang kedua. Yang ketiga, ini perintah Allah untuk dibaca, ya baca saja, nggak urusan mau ada pelaratnya kayak mau. Ini perintah Allah dibaca, baca sudah, nggak ada urusan. Ini istimewa. Maka kalau kamu sudah tahu bagaimana perbedaan tingkat ketakwaan itu, maka kita harus malu bila kita ibadah kita dalam dirinya masih ada kepentingan mencari upah, masih ada kepentingan untuk diri kita
pribadi, maka kamu masih menyimpan kekotoran dalam hati kita. Ini yang mau kita bersihkan. Maka kita harus malu bila kita minta upah dari ibadah kita. Tinggikanlah tujuan ibadah kita daripada mengharapkan sesuatu kepentingan. Maka akan Allah tumpahkan kepada kita segala rahmatnya. Kalau kita bisa jadi orang yang macam ketiga, Allah katakan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki yang enggak disangka-sangka. Allah akan jadikan jalan keluar untuk tiap kesulitan kita. Makanya sahabat Nabi itu ada yang walaupun dia melarat, hidupnya pas-pasan, kata dia apa? Saya enggak pernah takut enggak makan. Saya enggak pernah takut. Bukan terus ente baca Waqiah kenapa? Ya karena pengen kaya, karena pengen. Mereka menjadi hambanya Allah. Mereka selalu menjadi orang-orang yang bergantung diri kepada Allah. Apapun kesulitan saya, Allah akan jadikan jalan keluar. Allah akan jadikan pintu pembuka untuk segala macam kesulitan saya. Maka kita berharap dari wasiat, nasihat-nasihat yang penting ini kita bisa tahu, kita bisa mengefisiensikan ibadah kita. Nilai apa? Ibaratnya modalnya sama nggak? Sama-sama 4 rakaat, kan sama waktunya. Yang satu berapa? 10 menit. Ya modalnya samalah, kamu 10 menit. Tapi kenapa kok hasilnya bisa beda gitu loh? Sama-sama 10 menitnya, sama-sama 4 rakaatnya. Jadi kalau enggak kita bina keadaan ini untuk beda ijazahnya. Nah itu makanya beda sekolahnya. Ini sekolahnya sekolah daring. Sekolahnya dari rumah doang. Ini mondoknya sampai ini begitu dia mulai praktek kerja, ya nilainya berbeda. Ada yang dibayarnya per jam, ada yang dibayarnya per hari, ada yang per bulan dibayarnya, sebulan baru dibayar, ada yang per jam. Ini saya waktu sudah habis sejam. Ya Allah, ini kita mudah-mudahan diri kita bisa meningkatkan segala macam ibadah yang nilainya bisa menjadi nilai yang istimewa. Ibadah kita punya nilai sebagai seorang hambanya Allah, karena panggilan yang tertinggi dari panggilan Allah adalah hamba, ya ibadi. Kita berharap kita bisa dipanggil oleh Allah menjadi panggilan seorang hamba, yang mana panggilan tersebut puncaknya panggilan kepada kita semuanya. Kita berharap kita semua bisa selamat di dunia sampai nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadiniya wa ala niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna ala lagha ashrafna wa tub alaina tauba taghfir kulli hauba wastur lana aurati wa amin rawati wa ghfir li walidina rabbi wa mauludina walali walihwani wa sairil hillani
وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع من ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد ضعف صحبي والحمد لله في البدء وتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.